Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf bermohon kepada Allah, tawaffani musliman. Tawaffani musliman. Ya Allah, ya Rabb, wafatkanlah aku, kata Nabi Yusuf, musliman, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang terselamatkan tauhidnya, akidahnya, imannya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam bermohon kepada Allah agar beliau wafat dalam keadaan muslim. Jadi agama Islam itu bukan agama baru, tapi agama yang dianut oleh seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang pernah Allah utus ke alam dunia ini. Nabi Yusuf bermohon kepada Allah agar pada saat beliau wafat, iman dan Islam beliau ikut dalam kewafatannya. Di dalam Al-Quran kita diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Jadi menjaga Islam sebagai agama kita, menjaga iman kita dari berbagai macam yang bisa merusak iman, kemudian wafat dengan membawa iman dan Islam kita, itulah bentuk wafat yang dirindukan oleh para nabi, oleh para rasul, dan juga oleh orang-orang soleh di masa-masa yang lampau. Jadi kalau kita bermohon kepada Allah, salah satu permohonan kita itu adalah seperti Nabi Yusuf bermohon, tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan disertai oleh iman dan Islam. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf bermohon kepada Allah, wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang soleh, orang-orang baik yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi ada soleh, ada muslih. Soleh itu artinya baik. Muslih itu orang yang melakukan perbaikan. Apabila seseorang menjadi orang yang soleh, orang baik, maka dia tidak akan pernah punya persoalan dengan orang lain. Tapi pada saat dia menjadi muslih, menjadi orang yang ingin memperbaiki sesuatu yang tidak baik, maka sangat rentan dia dimusuhi banyak orang, sangat rentan dia difitnah oleh banyak orang. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang soleh, orang yang baik, sekaligus menjadi muslih, orang yang berkenan untuk memperbaiki sesuatu yang tidak baik, sehingga sesuatu yang tidak baik akan berubah menjadi baik dikarenakan kesolehan kita, kebaikan kita, dan dikarenakan kemuslihan kita, yaitu keinginan kita untuk memperbaiki sesuatu yang tidak baik.
Tiga kandungan doa Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 101 ini hendaknya bisa kita amalkan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi wali, menjadi maha pelindung atas diri kita fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan di dunia ini dan juga kelak dalam kehidupan di alam akhirat. Kemudian bermohonlah kita tawafani musliman, agar kita diwafatkan meninggal dunia dalam keadaan Islam, meninggal disertai oleh iman dan Islam kita. Dan yang ketiga, kita bermohon agar kita menjadi bahagian dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang solehah, sekaligus orang yang muslih, orang yang berkenan memperbaiki sesuatu yang tidak baik agar menjadi baik. Artinya kita menjadi orang baik yang menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat kebaikan sekaligus kita bisa mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa Allah adalah wali, maha pelindung bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Kemudian Al-Baqarah 256 dan Al-Baqarah 257. Ini adalah tiga ayat yang sebenarnya satu paket. Al-Baqarah 255, 256, 257 itu satu paket. Selama ini kita hanya sering mengamalkan satu bahagian dari tiga bahagian ayat itu. Ayat kursi itu berfungsi sebagai protek, sebagai pelindung atas keburukan-keburukan yang akan masuk mempengaruhi jasad manusia. Sedangkan dua ayat berikutnya, Al-Baqarah 256, 257, itu berfungsi untuk membersihkan anasir-anasir buruk, energi-energi negatif yang sudah terlanjur masuk ke dalam jasad, sehingga dia kita amalkan dalam satu paket. Al-Baqarah 255 itu untuk memprotek anasir buruk yang akan masuk. Al-Baqarah 256, 257 akan mengeluarkan anasir dan energi negatif yang sudah terlanjur masuk ke dalam jasad kita. Sehingga ketiga ayat itu diamalkan dalam satu paket. Jadi kalau kita membaca ayat kursi Al-Baqarah 255 itu, lanjutkanlah sampai dengan Al-Baqarah 256 dan 257. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah maha pelindung
bagi orang-orang yang telah beriman. Nanti kalau kita baca tafsirnya, Allah itu Maha Pelindung bagi orang-orang yang telah beriman dan terpelihara imannya. Karena ada juga orang yang sudah beriman tapi kemudian imannya tidak terpelihara. Imannya terkotori, terkontaminasi dan rusak akibat penyakit-penyakit iman yang menggerogoti. Jadi kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, sebagai Maha Pelindung bagi diri kita, orang-orang yang telah beriman ini, maka ada persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu kita menjaga, memelihara dan merawat iman kita jangan sampai terkotori oleh penyakit-penyakit iman. Jangan sampai iman kita itu terkotori oleh penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Jangan sampai iman kita itu terkotori oleh penyakit syirik, menyekutukan Allah. Jangan sampai iman kita itu terkotori oleh penyakit fasik, di mana keluar dari jalan kebenaran. Dan yang paling ekstrim, jangan sampai iman kita itu kemudian lepas sehingga Islam pun lepas, hamba Allah yang bersangkutan menjadi murtad. Jadi kalau kita ingin Allah itu menjadi wali, menjadi Maha Pelindung atas diri kita, kita yang sudah beriman ini pandai-pandailah menjaga dan merawat iman kita. Kita lindungi iman kita jangan sampai terkontaminasi oleh penyakit-penyakit yang bisa merusak iman. Begitu juga penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai terkotori oleh penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit sum'ah, ingin memperlihatkan kehebatan-kehebatan diri, penyakit ria, ingin dipuji-puji orang, penyakit takabur, penyakit merasa diri kita lebih besar, lebih hebat dari orang lain dan sebagainya. Jadi kita harus bisa menjaga itu semua, jangan sampai terjadi pada diri kita, sehingga iman kita itu adalah iman yang sehat. Dengan sehatnya iman kita itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wali, akan menjadi Maha Pelindung atas diri kita semua yang telah beriman ini. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 ini Allah melanjutkan firman-Nya, yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur. Allah tidak hanya menjadi wali, menjadi Maha Pelindung bagi orang-orang yang telah beriman dan terpelihara imannya, tapi Allah juga akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dan terpelihara imannya itu dari berbagai kegelapan hidup kepada cahayanya. Jadi pada saat seorang hamba terus-menerus mengalami kesusahan-kesusahan, mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami bencana demi bencana, mengalami malapetaka demi malapetaka. Salah satu yang harus dia introspeksi pada dirinya adalah eksistensi atau keberadaan imannya itu. Apakah imannya sudah tidak terpelihara
sehingga Allah tidak lagi menjadi wali, maha pelindung atas dirinya, sehingga Allah tidak lagi mengeluarkan dia dari berbagai kegelapan dan kesusahan hidup kepada cahaya dan kebahagiaan. Ini harus banyak melihat ke dalam diri kita sendiri. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Lihatlah ke dalam diri kita sendiri, barangkali ada yang kurang, ada yang tidak sempurna lagi dari iman kita itu, sehingga Allah tidak lagi menjadi wali, tidak lagi menjadi maha pelindung bagi diri kita, sehingga Allah tidak lagi mengeluarkan kita dari berbagai kegelapan hidup kepada cahaya dan kebahagiaan. Ini yang harus kita lihat ke dalam diri kita, sehingga nanti kita akan tahu kalau memang di dalam diri kita ini ada kekurangan-kekurangan. Kalau iman kita itu tidak lagi sehat, sedang sakit, kita bisa berikhtiar untuk mengislah, memperbaikinya, menyempurnakannya kembali, sehingga iman kita itu menjadi iman yang sehat kembali. Kalau iman kita itu sehat dan terpelihara, maka Allah akan kembali hadir sebagai wali, sebagai maha pelindung atas diri kita, dan Allah akan kembali hadir untuk mengeluarkan kita dari berbagai macam kegelapan hidup, penderitaan hidup, malapetaka, bencana dan sebagainya, kepada cahaya yang terang, kepada kebahagiaan dan perlindungan yang sempurna.